indikator makro yang saat ini menunjukkan mungkin target di 5,2% itu sulit untuk tercapai. Mungkin Anda bisa elaborasi lagi indikator seperti apa yang Anda maksud? Ya, kalau kita lihat bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia sekali lagi bertumbuh pada konsumsi, bagaimana government expenditure, bagaimana dengan selisih ekspor impor, kemudian berbicara masalah investasi. Sekarang begini, Mbak Aneka, dari indikator-indikator pertumbuhan ekonomi dan overall secara keseluruhan berbicara masalah gross domestic product atau GDP Indonesia, yang pasti itu hanya satu, yaitu yang namanya government expenditure. Dan government expenditure kita di tahun 2024 ini sebesar 3.300 triliun. Sekarang kalau kita ingin menopang total GDP kita yang sebesar 21.000 triliun, maka tentunya dibutuhkan iklim investasi yang lebih bagus. Dan repotnya lagi, kualitas investasi kita di Indonesia ini kan tidak dalam kondisi yang ideal, Mbak Aneke. Artinya begini, ketika investasi kita selalu bisa over target selama 4 tahun berturut-turut, dan bahkan tahun 2024 ini kita ditarget 1.650 triliun, Mbak Aneke, itu memang bagus. Tapi kemudian bagaimana kualitas investasi kita harus berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja. Karena tenaga kerja ini menjadi salah satu masalah dari 3 masalah pokok Indonesia. 3 masalah pokok Indonesia itu berbicara masalah kemiskinan yang masih mencapai kira-kira di angka 9%. Kemudian yang kedua berbicara Gini rasio atau tingkat kesenjangan yang masih mencapai 0,38. Dan terakhir Mbak Aneke berbicara masalah pengangguran, di mana pengangguran kita masih di kisaran angka 5%. Sangat tidak ideal untuk negara sebesar kita. Harapan kita adalah pengangguran ini bisa kita entaskan melalui investasi yang selalu over target. Tapi kalau kita lihat statistiknya Mbak Neke, investasi selalu 100%, tapi rata-rata tingkat penyerapan tenaga kerja kita hanya tercapai di kisaran 50% dari target nasional kita setiap tahun. Misalnya target kita 3 juta setiap tahun bisa terserap, maka yang bisa terserap hanya di angka 1.500.000, 1.600.000, dan seterusnya. Artinya dengan melihat kualitas investasi yang seperti ini, maka tentunya akan sulit untuk mendongkrak GDP kita akan bisa mempunyai lompatan. Dan sekali lagi GDP yang naik atau PDB yang naik, produk domestik bruto, maka tentunya ini menjadi indikator pertumbuhan ekonomi itu sendiri, Mbak Naga. Ini berbicara investasi. Kemudian berbicara daya beli, tadi kita sebutkan bahwa daya beli masyarakat kita juga sedang menurun secara umum. Dan bahkan ketika kemudian masyarakat banyak ditopang oleh bansos, kemudian bansosnya semakin dikurangi, dan bahkan kita lihat bagaimana Menko Marves menyebutkan bahwa sejak bulan Agustus nanti, kemudian misalnya ini berbicara masalah isu fiskal lagi. Ketika fiskal kita terbatas, bulan Agustus nanti misalnya nih, pembelian BBM subsidi juga akan dibatasi misalnya. Maka isu-isu ini akan kembali mendongkrak HPP kita, akan mendongkrak beban masyarakat. Ketika beban masyarakat terdongkrak, otomatis daya beli masyarakat turun. Secara ekonominya akan seperti itu, Mbak Aneke. Jadi sekali lagi, ketika daya beli masyarakat turun, kemudian kualitas investasi yang masih rendah, kemudian yang terakhir berbicara masalah selisih ekspor impor. Memang betul kita secara 40 bulan berturut-turut kita selalu mengalami positif atau menjadi net perputaran ekspor dibandingkan dengan impornya. Tapi kalau kita lihat dengan adanya kondisi global yang masih tidak menentu, maka kita tidak bisa mengharapkan bagaimana ini jangka panjang bisa terus terjadi seperti itu, Mbak Aneke. Dan bahkan kita mengusulkan sebenarnya dalam konteks ekonomi global yang terus fragile seperti ini, maka tentunya kita harus menambah kerjasama bilateral yang bisa dilakukan oleh pemerintah sehingga lebih menambah kekuatan ekonomi negara-negara yang melakukan perjanjian bilateral tersebut dan bahkan secara bisnis. Sebagai contoh misalnya, Indonesia dengan Korea Selatan sudah melakukan kerjasama bahwa jual beli bisa terjadi atau dilakukan melalui metode KRIS misalnya. Ini adalah sebuah contoh kecil bagaimana kebijakan-kebijakan bilateral yang bisa terbangun seperti itu, adanya kebijakan-kebijakan moneter dari Bank Indonesia yang bisa sangat membantu, itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang positif terhadap ekonomi dalam negeri, Mbak Aneke. Karena sekali lagi dengan orientasi ekspor yang lebih terbuka pasarnya, kemudian kerjasama bilateral yang bisa terbangun di antara dua negara, terus mengurangi tingkat ketergantungan terhadap dolar misalnya. Karena kalau contoh yang tadi kita sampaikan itu secara nggak langsung itulah indikasi bagaimana pemerintah terus mendorong untuk adanya dedolarisasi. Langkah-langkah seperti ini yang secara prinsip sangat positif dan dunia usaha sangat mendukung, Mbak Neke. Karena sekali lagi hal tersebut akan mendorong daya beli masyarakat di antara dua negara, mendorong transaksi ekspor impor yang lebih positif dan mengurangi ketergantungan terhadap dolar. Harapan kita adalah hal seperti ini bisa terus dilakukan, termasuk misalnya dengan China, dengan negara-negara yang ada di BRICS misalnya, dan itu akan memberikan insentif positif terhadap dunia usaha dalam negeri. Kira-kira demikian Mbak Aneka. Sekali lagi, dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan secara pasti hanya satu, berbicara government expenditure.
variabel-variabel yang lain sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah itu sendiri, dan harapan kita adalah kebijakan pemerintah bisa memberikan daya ungkit positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Demikian Mbak Aneka. Baik, di tengah gejolak baik dari luar dan juga dari dalam negeri, Pak Ajib, lalu seperti apa kondisi dunia usaha saat ini? Apakah pengusaha masih juga wait and see, dan kapan kira-kira pengusaha mungkin bisa lebih Oke, agresif begini. lagi dalam berekspansi? Begini Mbak Aneka, dalam konteks bisnis itu sebenarnya ada dua indikator utama yang akan menjadi pertimbangan untuk bagaimana investasi itu akan terus ditambahkan atau kemudian menunggu, terutama berbicara capital expenditure yang besar. Satu, berbicara masalah kepastian, dua, berbicara masalah imbal hasil. Coba kita lihat satu persatu Mbak Aneka. Dalam konteks kepastian, tahun 2024 ini tahun yang penuh ketidakpastian, tahun yang penuh dengan dinamika politik, tahun yang penuh kontestasi politik, dan bahkan sekarang belum selesai. Ketika Pilpres selesai, masyarakat mengharapkan bagaimana transisi bulan Oktober nanti juga bisa berjalan mulus dari pemerintah sebelumnya menjadi ke pemerintah yang baru di Prabowo Gibran. Tapi jangan lupa bahwa akhir tahun kita masih menghadapi sebuah kontestasi politik, kontestasi pemilu terbesar sedunia, yaitu pilkada serentak di seluruh kabupaten kota dan seluruh provinsi. Artinya, kondisi ini yang kemudian masih menjadi perhitungan dunia usaha, apakah investasinya itu akan dieskalasi atau cukup dengan yang ada. Nah, inilah kemudian menjadi pertimbangan lagi bahwa investasi cenderung masih wait and see, karena sekali lagi Mbak Aneka, tahun 2024 lah tahun yang sepanjang tahunnya itu terjadi kontestasi politik. Dan sekali lagi, prasyarat pertama dari yang namanya investasi adalah berbicara kepastian. Kondisi stabilitas politik, stabilitas ekonomi itu menjadi prasyarat untuk berbicara masalah kepastian tadi itu. Sehingga harapan dunia usaha adalah bagaimana bulan November nanti, pada tanggal 27 November, itu pilkada bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan mulus, dan transisinya dengan bisa terjadi dengan baik. Sehingga dunia usaha bisa memberikan stabilitas politik, stabilitas ekonomi, kepastiannya terjamin. Saya pikir kalau kepastian itu terjamin, Indonesia ini mempunyai potensi yang luar biasa Mbak Aneka. Jadi kalau kita ukur dari sudut pandang yang kedua berbicara masalah imbal hasil, Indonesia menawarkan potensi yang begitu luar biasa. Kita, PDB kita masih nomor 14 dunia kok. Kita di angka baru 21.000 triliun. Artinya kalau kita bandingkan dengan kemudian demand yang ada di Indonesia, atau lokal domestic demand kita itu mencapai 280 juta orang. Jadi sangat wajar kemudian kalau pemerintah mempunyai roadmap untuk menjadi negara nomor 4 atau 5 besar dunia pada tahun 2045. Karena prasyaratnya ada, yaitu berbicara masalah lokal domestic demand. Kita punya 280 juta penduduk, hanya kalah dari 3 negara yang lain, yaitu China, India, dan Amerika. Nah, artinya dengan prasyarat-prasyarat seperti itu, bagaimana kemudian pemerintah menata regulasinya, pemerintah menata infrastrukturnya, dan pemerintah bisa mendorong regulasi-regulasi yang memberikan insentif positif sehingga sangat produktif terhadap pertumbuhan ekonomi. Itu yang kita harapkan. Dan paling tidak ada 3 hal yang kita harapkan dari dunia usaha, Mbak Aneke. Yang pertama, berbicara kebijakan fiskal yang pro dengan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, berbicara masalah kebijakan moneter, termasuk menahan tingkat suku bunga acuan seperti ini. Dan yang ketiga, kemudahan regulasi. Kalau pemerintah bisa mendorong 3 hal ini, Mbak Aneke, saya pikir dunia usaha sangat siap untuk bisa mengikuti arus besar konsep-konsep dari pemerintah. Dan bahkan kalau kita lihat, pemerintah sangat agresif membuat target pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat, Pak Prabowo selalu menyampaikan narasi-narasinya bahwa angka pertumbuhan ekonomi kita itu bisa mencapai 7%, bahkan sampai di kisaran 7-8% pada tahun ketiga pemerintahan nanti. Itu hanya bisa tercapai dengan beberapa syarat utama yang ada, dan sekali lagi pemerintah harus bisa mendesain kebijakan-kebijakan yang presisi sehingga pro dengan pertumbuhan ekonomi dan pro dengan pemerataan. Karena hanya itulah yang bisa membuat Indonesia bisa lompat dari negara berkembang per sekarang ini menjadi negara maju yang menjadi target kita bersama. Demikian Mbak Naga. Baik.